Hai, ketemu lagi nih, asik. Baik, gak usah sosok basi gitu kan ya. Baik, jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan data berkelompok terkait min, median, dan modus. Adapun latar belakangnya yaitu min, modus, dan median sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistik deskriptif. Namun, ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam merangkap suatu ukuran pemusatan data. Untuk mengetahui kegunaannya masing-masing dan kapan kita menggunakannya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian analisis statistik deskriptif dan ukuran pemusatan data. Analisis statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama itu pengertian perhitungan median, modus, dan mean berkelompok, rumus perhitungan median, modus, dan min, contoh perhitungan median, modus, dan min. Pertama itu pengertian. Apa sih pengertian min, median, dan modus? Min adalah nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagikan dengan banyaknya data yang ada. Rata-rata hitungan atau min memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Sementara median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median adalah satu nilai yang berada di tengah urutan. Namun, jika jumlah data genap, maka median adalah hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data, kemudian hasilnya dibagi dua. Kemudian modus. Modus adalah data dari yang belum dikelompokkan atau ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai data yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama min. Kelebihannya melibatkan seluruh observasi, tidak peka dengan adanya penambahan data. Kekurangannya sangat peka dengan adanya nilai ekstrim, contohnya dari dua kelompok data berikut. Kelompok 1 nilainya 3, 4, 5, 9, 11, maka rata-ratanya 6,4. Sementara di kelompok 2 nilainya 3, 4, 5, 9, kemudian ada nilai yang ekstrim 30, sehingga rata-ratanya menjadi jauh melonjak yaitu 10,2. Kemudian median. Keunggulannya tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, mudah dimengerti dan mudah dihitung, baik dari data tak berkelompok maupun data berkelompok. Juga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Kelemahannya hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dihitung bukan berdasarkan nilai data, tetapi berdasarkan jumlah data, sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data untuk menggambarkan kumpulan datanya. Kemudian modus. Keunggulannya dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Kelemahannya, dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. Jika modus justru lebih daripada satu, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat data. Oke, baik. Kemudian saya akan membahas mengenai rumusnya. Yang pertama itu min. Rumusnya yaitu min sama dengan sigma pangkat NI sama dengan 1 dikali F1 dikali 1 dibagi sigma pangkat NI sama dengan 1 dikali F1, yang dimana FI kali XI sama dengan frekuensi untuk nilai XI yang bersesuaian, XI sama yaitu data ke I, dan X sama dengan median. Yang kedua itu median, di mana rumus median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah interval kelas dikali banyaknya data dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil desil ataupun persentil
dibagi frekuensi kelas median. Di samping sudah terdapat keterangan dari rumus tersebut. Kemudian modus. Modus sama dengan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi ditambah interval kelas dikali frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Dapat disingkat dengan MO sama dengan L ditambah C dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. Nah, di sini saya sudah membuat soal kasus. Soal kasus ini akan saya gunakan untuk 3 soal ke depan, yang dimana soalnya itu atau ceritanya itu seorang ahli gizi mencatat total panjang badan bayi dari 30 bayi di Posyandu Melati. Data yang dikumpulkan yaitu 60, 70, 75 dan seterusnya hingga 30 bayi. Nah, jadi yang pertanyaan pertama itu, berapakah nilai rata-rata panjang badan bayi di Posyandu tersebut jika dihitung menggunakan rumus distribusi frekuensi berkelompok A 75,2, B 76,7, C 77,7, D 78,5 dan E 79,1. Penyelesaiannya banyaknya data atau N sama dengan 30, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 10 pangkat 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1, 1475 sama dengan 1 ditambah 4874, jumlahnya 5876 dibulatkan menjadi 6. Kemudian rentang dan panjang kelas. Panjang badan maksimal itu kan 95 cm, kemudian panjang badan minimalnya tadi 60 cm. Kemudian dapatlah ditentukan range atau rentangan, yaitu jumlah maksimal dikurang jumlah minimal, yaitu 90 dikurang 60 sama dengan 35. Maka panjang kelasnya sama dengan 35 dibagi 6 sama dengan 5,83 dibulatkan menjadi 6. Nah, dibagilah menjadi, kan tadi dibagi menjadi 6 rentangan, dibagilah 60 sampai 65. Frekuensi nilai panjang badan 60 sampai 65 kan 5 bayi, 66 sampai 71 5 bayi, 72 sampai 77 7 bayi, 78 sampai 85 4 bayi, 84 sampai 89 5 bayi, 90 sampai 95 4 bayi. Kemudian ditentukanlah titik tengahnya. Kemudian frekuensi dikalikan titik tengah setiap masing-masing. 5 dikali 62,5 kan 312,5. 5 dikali 68,5 342,5. Begitu seterusnya sampai 4 dikali 92,5 sama dengan 370. Kemudian jumlah frekuensi ini ditotalkan. Totalnya itu kan tadi 30 bayi. Kemudian frekuensi dikali titik tengah atau F dikali X juga dijumlahkan. Dapatkanlah total 2301. Maka dapat dihitung dengan rumus, yaitu rata-rata sama dengan jumlah F dikali X dibagi frekuensi sama dengan 2301 dibagi 30 sama dengan 76,5. Jadi rata-rata nilai panjang badan bayi di Posyandu tersebut adalah 76,7 gram atau opsinya B. Soal yang kedua, berapakah nilai median dari panjang badan bayi di Posyandu tersebut jika dihitung menggunakan distribusi frekuensi berkelompok? A 75,2, B 76,0, C 77,7, D 74,5 dan E 79,1. Di sini sudah saya cantumkan rumusnya agar mempermudah perhitungan ke depan. Nah,
kelas tadi kan dibagi menjadi 6 kelas dengan frekuensi yang sudah dihitung dan frekuensi kumulatif. Tadi kan rumusnya sama dengan modus sama dengan L2 ditambah C dikali N dibagi 2 dikurang sigma F pangkat 2 dikurang frekuensi median. Nah, di sini yang menjadi mediannya itu kan median kan titik tengah, yang dimana mediannya itu di bagian 3. Jadi mediannya itu dikurang nilai kelas di bawah 72 itu kan 71,5, kemudian C atau kelasnya itu kan 6, kemudian jumlah datanya kan tadi 30 dibagi 2 kan sama dengan 15, kemudian frekuensi kumulatif sebelum 7 itu kan ada 11, jadi median sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 15 dikurang 11 dibagi 8. Yang pertama dijumlahkannya itu 15 dikurang 11 sama dengan 4/8. Jadi median sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 4/8. 4 dibagi 8 kan 0,5. Jadi median sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 0,5. 6,05 sama dengan 3. Jadi median sama dengan 71,5 ditambah 3. Jadi hasil akhirnya yaitu median sama dengan 74,5. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kemudian soal yang ketiga yaitu berapakah nilai modus panjang badan bayi di posyandu tersebut jika dihitung menggunakan distribusi frekuensi berkelompok? A 73,9, B 76,0, C 77,7, D 74,5, E 79,1. Rumusnya sudah saya terangkan juga. Nah, jadi rumusnya sama dengan M modus sama dengan L ditambah C dikali B1 dibagi B1 ditambah 2. Modus sama dengan 71,5. Kan yang menjadi modus kan nilai yang sering muncul, nilai yang paling banyak muncul kan itu 7, yaitu 72 sampai 77. Nilai di bawah 72 sama dengan 71,5. Jumlah C sama dengan 6. B1 sama dengan 7 dikurang 5, 2. Kemudian B2 sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Maka modus sama dengan 71,5 ditambah 6 dikali 2 per 2 ditambah 3 sama dengan 71,5 ditambah 6 2 per 5 atau 2 dibagi 5. Kemudian 71,5 ditambah 12,5 sama dengan 71,5 ditambah 2,4 sama dengan 79,9. Jadi modusnya yaitu 73,9. Opsinya itu A. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada materi ini yaitu modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi pada sebuah data. Median adalah nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Nilai sedemikian itu merupakan nilai sentral berhubungan dengan posisi sentral yang dimiliki dalam sebuah distribusi. Maka median juga disebut sebagai rata-rata posisi. Modus dan median juga erat berkaitan karena keduanya hampir selalu dilibatkan dalam setiap perhitungan data dalam ilmu statistika. Perhitungan median dan modus pada data berkelompok merupakan langkah penting dalam menganalisis data statistik untuk mengetahui gambaran umum suatu kumpulan data. Min memberikan informasi tentang nilai tengah secara sistematis dari seluruh data. Median menunjukkan nilai tengah sesungguhnya yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, sedangkan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu distribusi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga materi yang bisa saya sampaikan dapat menambah wawasan kita bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye.